Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Larasati. Saya dari kelas 2151B dengan NIM 2120501040 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, saya di sini akan menunjukkan video hasil analisis saya di mana untuk memenuhi tugas dari Ibu Vivi Hasmawati MSI selaku dosen dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke video yang pertama. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku bakal ngasih tahu nih apa sih komunikasi interpersonal itu. Jadi, komunikasi interpersonal itu adalah interaksi tatap muka antara dua orang yang menuai reaksi secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Yuk, langsung aja kita lanjut ke videonya. Livi Renata. Dia tapi kalau misalnya ngobrol katanya suka ayam ayu. Iya, aku waktu ketemu di sini juga nih di bawah waktu itu. Ngomongnya dia kayak Ayu gitu. Ayu kan juga udah pernah ngomong sama Ayu. Iya. Iya kan ya, Livi ya? Oh iya. Dulu Iya tuh. iya. Kamu apa asli Indonesia atau ada Keturunan sih. Well, my grandma itu dari Taiwan kan. Oh. Jadi tapi dia tuh kayak udah lama di Indo. Jadi kalau ngomong itu ada accentnya gitu. Masih ada aksen-aksen yang ayu. Bandel banget dibilangin. Tapi dia nggak ngomong Ayu sih, dia ngomongnya bahasa Cina sih. Oh. Lebih tepatnya karena Ayu dulu di sekolah inter, jadi udah kebiasaan Ayu. Tapi lagi usahain pakai aku kamu sih. Nggak apa-apa. Kalau ngomong Indo gitu jadi aku kamu. Oh. Udah lihat kan videonya? Jadi pada video tersebut sudah mulai terjadi adanya komunikasi interpersonal antara Livi Renata, Indra, dan juga Regen. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih yang menuai reaksi secara langsung baik secara verbal maupun nonverbal. Di Indonesia tuh ada Keturunan sih. Well, my grandma itu dari Taiwan kan. Oh. Jadi tapi dia tuh kayak udah lama di Indo. Jadi kalau ngomong itu ada accentnya gitu. Masih ada aksen-aksen yang ayu. Bandel banget dibilangin. Tapi dia nggak ngomong Ayu sih, dia ngomongnya bahasa Cina sih. Oh. Lebih tepatnya karena Ayu dulu di sekolah inter, jadi udah kebiasaan Ayu. Tapi lagi usahain pakai aku kamu sih. Nggak apa-apa. Kalau ngomong Indo gitu jadi aku kamu. Oh. Coba deh aku kamu lucu juga ya kali ya. Tapi kalau bahasa Cina kamu bisa? Dikit-dikit. Coba dong. Kalau umum mah semuanya juga tau kali nggak? Kayak ni hao ma gitu. Oh, ni hao ma. Iya. Xie. Atau misalnya nenek kamu lagi marahin kamu gitu. Tapi pakai bahasa Cina. Oh, itu saya tahu sih. Ini sencing ping ah gitu. Lu gila ya. Atau gitu. soalnya Ay udah biasa denger dia marah doang kan. Ay tuh nggak dengerin dia kalau ngomong general. Jadi dia suruh Ay belajar. Cuman Ay cuma tanya kayak pentan. Itu artinya goblok. Oh, kalau bentar ada goblok. Nah, dia juga dia sama. Nah, udah nonton kan videonya? Jadi pada video tersebut terdapat model komunikasi interaktif di mana pada saat Indra dan Regen mengajukan pertanyaan kepada Livi Renata dan langsung dijawab sehingga terjadi feedback yang diharapkan komunikator dari komunikannya. Si Levi-nya kan kenapa akhirnya tertarik sama game online? Emang dari dulu seneng? Dulu dari zaman audition Ayo Dance aku tuh main karena my cousin kan suka Dota. Oke, Dota. Jadi ya, dia ya. suka Dota, dia ngajak main gitu bareng. I tried Dota, tapi nggak gitu serak sama gamenya. Cuman aku main 2 minggu sih. 2 minggu doang. 2 minggu doang, nggak serak sama gamenya. Terus main audition, terus ganti ke Dragon Nest kalau ada yang tahu. Dragon Nest Dragon tahu. Nest. Dragon Tahu, Nest, ya, iya. Tahu. Terus dari Dragon Nest baru pindah lagi ke Valorant baru. Baru Valorant jatuh Udah hatinya. lama gitu loh. Jatuh hatinya tuh ke Valorant. Iya. Dengan segitu banyak game. Terus kenapa jadinya akhirnya si Livi jadi seorang BA e-sport tuh gimana Awalnya ceritanya? ketemunya gimana dari Itu hoki doang sih di DM sama Alter Ego Esports. oh, sebelumnya kamu udah live stream atau enggak? Atau gimana? Enggak, I was completely not in that world, not in the esport world. Cuman lagi COVID, terus aku main TikTok. Terus katanya Kodelwin kayak lagi scroll TikTok, and then dia kayak, wih, I suka nih sama nih cewek, suruh jadi BA dong. Terus di DM. Oh, you di DM sama Kodelwin, akhirnya you menjadi brand ambassador. Bukan Kodelwin yang DM ya, eh, Alter Ego Esports. Alter Ego. Yo.
Nah, pada video tersebut terjadi adanya teori self-disclosure di mana Livi Renata bercerita bagaimana awal mula dia hobi bermain game sampai pada akhirnya dia menjadi brand ambassador e-sport. Ini dari semua kehidupan Livi yang terlalu di luar kehidupan kita ya. Iya. Akhirnya game jadi tempat Livi untuk bisa mengapresiasikan semua yang Livi pikirin. Game itu kayak Jadi rehat. Apa obat sih? galau gak sih? Nah, obat galau ya. Iya. Oh, healing. Healing istilahnya. Iya. Jadi semua numpah ini di game gitu. Iya. Ya gitu lah. Tapi kamu pernah kesel nggak? Kamu live kan berarti di Nimo juga live. Pernah kesel nggak kadang sama netizen atau sama penonton Nimo tuh kan kadang, wah itu toksiknya kadang kan Berlebihan. Bener. Iya, sering kesel. Sering Karena orangnya emosional kan. Emosian juga. Oh. Jadi makanya suka marah-marah juga di live gitu. Oh iya. Oke. Pernah paling marah gara-gara apa? Oh, waktu itu pernah nangis kan di live. Oh. Gara-gara kalau misalnya pertama kali live terus mau main game sama fokus on the chat, itu kan susah kan? Mhm. Jadi kalau biasanya main game kan depan aja. Iya, Tapi kali fokus ini ke ini. you harus lihat HP atau enggak screen kedua gitu kan. Jadi I was whiffing my shots. Maksudnya kayak whiffing itu artinya kayak nggak kena shotnya di Valorant. Iya, Jadi shotnya. ada orang di depan sini tapi ayo nembaknya ke kanan gitu. Oh, jadi nggak Nggak pas. fokus. Nggak kena, nggak mati Iya, gitu. nggak mati terus. Jadi banyak yang ngatain kayak gila, Livi bisa masuk VCT gini. PCT tuh. VCT tuh kayak MPL tapi for Valorant. Oh. International gitu. Terus dia Livi jago banget, tapi semuanya sarkas gitu. Oh, Oh, sarkas. nyindir. Jadi I bete kayak oh my god guys, I'm trying gitu loh. Iya. Ayo kalau misalnya kalian mau nonton yang lebih jauh kan bisa juga. Pada video tersebut terjadi adanya teori open self atau membuka diri di mana Livi Renata bercerita dan bersikap terbuka kepada Indra dan Regen mengenai bagaimana perasaannya dalam menghadapi netizen yang suka menghujat dia. Pada video tersebut juga Livi bercerita bahwa dia pernah dituduh sebagai pelakor oleh haters. Apa tim kita ngelihat YouTube-nya Livi katanya sempat jadi dituduh jadi pelakor. Apa itu gimana ceritanya sih? Jadi Lydia kamu? Gak pernah sih sebenarnya. Itu tapi, kenapa? Itu katanya. ya namanya juga haters kan, mereka suka kayak ngomongin yang gak jelas, pakai baju terbuka dikit, jablay gitu kan. Lucu banget lagi ngomongnya. Iya, ya kayak gitulah. Tipe lelaki idaman Livi Iya, apa? kayak gimana sih? Yang tinggi, pokoknya yang penting itu tinggi. Gak gugur, udah gugur. Terus saya suka yang kayak badannya bagus gitu loh. Gugur lagi. Of course yang ketiga dia harus ngomong bahasa Inggris. Ah, itu doang gue yang enggak. Udah GR tuh gue tuh yang pertama udah oke, kedua udah oke. Iya, Yang iya. ketiga. Iya. Udahlah nggak apa-apa lah ya. Bahasa Inggris. Kayaknya gua. standar itu terlalu tinggi loh yang kayak good looking. Harus good Iya. looking. Harusnya kayak kalau misalnya jelek malu kan bawa kemana-mana gitu loh. Tapi pernah nggak kamu ngomong begitu sama cowok yang ngedeketin kamu? Sorry banget ya kamu kan kalau aku lihat nih ya dari kita ngobrol Lumayan ceplas-ceplos lumayan ya. ceplas-ceplos, orangnya to the point gitu. Pernah nggak kayak ada cowok nih deketin kamu terus, aduh sorry ya, you tuh bukan tipe I gitu, pernah nggak? Pernah, actually kita abis kita kan clubbing bareng. And then besoknya dia abis antre pulang sama teman-teman Ai, dia chat Ai lagi, dia bilang kayak, oh ya actually I think I like you, dia bilang gitu. Mau ngedate gak? Terus abis kita ngedate, Ai kan terakhir clubbing sama dia itu gelap kan, jadi Ai pikir Enggak jelas ya. Betul. jadi I Jadi the nggak whole kelihatan night itu ngobrol dong. terus sama Iya, dia. ngobrol aja. Ai ngomong kayak, oh you sekolah di mana? Oh I sekolah di Melbourne ini. Oh I di Sydney. Ai lagi ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba besoknya dia ngajak ngedate. Terus pas ketemu aslinya, Pas terang gitu. buset, beda banget. Udah gitu lagi makan berdua kan gini. Buset, beda banget sih. Ini langsung. Enggak. Oh, kirain sampai di Duduk serius lah. Kita udah duduk, dia nanya kok yuk diem aja sih, nggak nanya apa-apa kan. Biasa kalau lagi PDKT kan suka nanya kayak yuk sekolahnya di mana, terus jurusan sukanya apa? Tinggalnya di mana, keluarga yuk kayak gimana, masih tanya gitu kan. Tapi Ai nggak nanya, terus dia bilang kok yuk nggak nanya, Ai bilang ya Ai nggak penasaran.
Nah, pada video tersebut terdapat bentuk komunikasi Ayu di mana dari awal percakapan komunikator mengakui keberadaan komunikannya lebih dari sekedar objek tetapi sebagai manusia yang unik. 8,5 juta tuh fasilitas apa aja yang Kita ada kolam renang, Kolam terus renang? ada 3 field, jadi sky field itu di atas buat main soccer. Terus soccer field di bawah kalau misalnya atas lagi dipakai. ada 2 berarti soccer Ada field. 2, soccer field sama basketball field 1 di depan. Terus kita juga ada pingpong table. Iya, gede banget sih sekolahnya soalnya. Oh, gede banget sih sekolah. Ada yang nyoret-nyoret tembok nggak di kolam kamu? Ada, terus kan di punish. Jadi di sekolah itu kalau misalnya kita lakuin sesuatu dikasih yellow form. Jadi yellow form udah kayak di Kartu soccer ball kuning. gitu ya. Iya. Terus ditulis namanya, kita harus detention 1 jam. Oh, Nah, buat video yang kali ini antara Livi dan Regen berbicara dan mengobrol layaknya seorang sahabat nggak sih? Karena kelihatan kayak belak-belakan banget. Jadi Livi tampak terbuka dan suka banget sharing-sharing tentang pengalaman dia waktu sekolah dulu. Jadi ini dapat disebut juga sebagai teori afeksi loh. Bingung banget, I gak tau itu apaan yang ngomongin gila ya. Gila itu apaan? Itu kompor Itu itu. zaman kapan? Zaman caveman. Kagak sekarang aja masih ada yang kayak Itu begitu. apa pakai batu? Bukan pakai batu. Nih, jadi ada kompor bu. Nah, nih kayak begini nih. Pernah ngeliat kompor begini nggak? no, 325 harganya. Nggak usah disebutin. No. Tuh, kayak gitu tuh. Pernah ngeliat nggak? Itu yang di Korean barbecue kan? Kadang ada. Bukan beda. Di barbecue bukan beda lagi. Bukan. Kalau ini depan rumah ada yang remote. Nah, pada video kali ini terjadi adanya perbedaan persepsi antara Livi Renata dan para host, di mana Livi Renata tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka maksud. Dan pendapat Livi dan mereka pun berbeda atau misinterpretasi yang dapat mengubah arti pesan yang disampaikan atau disebut juga noise. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu Vivi Hasmawati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal. Dengan ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.